Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep usul fikih. Akan tetapi sebelum kita belajar tentang konsep usul fikih, kita pahami dulu apa itu fikih dan apa kaitannya dengan usul fikih. Kenapa? Karena tujuan untuk mempelajari usul fikih adalah untuk memahami fikih atau hukum Islam secara menyeluruh. Baiklah, yang pertama kita pahami dulu tentang definisi fikih. Apa itu fikih? Fikih secara bahasa berarti memahami secara mendalam atau mengerti dan ahli. Jadi, definisi fikih secara bahasa adalah fikih itu menghendaki pengerahan potensi akal. Kenapa? Karena jika kita ingin memahami secara mendalam, kita berarti menggunakan potensi akal. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa fikih merupakan hasil ijtihad para ulama. Sedangkan pengertian fikih secara istilah yaitu kumpulan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil jelas dan terperinci. Jadi, dari pengertian fikih secara bahasa dan istilah, fikih berkaitan dengan ketentuan hukum syara, yaitu ketetapan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan, baik yang ditetapkan oleh Allah, Rasul, maupun hukum syara yang ditetapkan oleh para ulama ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Jadi mudahnya fikih adalah produk para ulama. Sebenarnya fikih itu adalah hukum Islam. Misalnya ada wajib, sunnah, mubah, haram, dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar tentang usul fikih. Usul fikih sebenarnya gabungan dari kata al-usul dan al-fikih. Al-usul jamak dari kata al-aslu yang berarti sesuatu dasar atau landasan fikih yang merupakan pemahaman yang mendalam. Jadi, definisi usul fikih yaitu sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Contohnya, perintah dalam menjalankan sholat di dalam Al-Quran ayatnya itu sudah jelas yang berbunyi aqimus sholah. Nah, di dalam Al-Quran ini menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat, tetapi hukumnya kita tidak tahu apa hukum sholat tersebut. Maka dari itu kita perlu adanya metodologi. Metodologinya apa? Yaitu usul fikih. Dalam usul fikih sebenarnya ada kaidah amar, yaitu al-aslu fil amri lil wujud. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Pada kalimat yang berbunyi aqimus sholah yang artinya dirikanlah sholat, berarti itu menunjukkan kalimat perintah hukum fikih dari sholat, yaitu wajib. Nah, wajib yang disebut dengan fikih. Kemudian kita akan belajar tentang objek fikih. Apa itu objek fikih?
Objek fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Sedangkan mukallaf adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan syariat Islam. Ciri-cirinya yaitu Islam, balik, berakal, dan sadar. Dia punya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ibadah tertentu. Sebenarnya, objek pembahasan usul fikih adalah syariat yang bersifat kuli atau menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil hukum ini menyangkut dalil hukum nas dalam Al-Quran dan hadis atau hasil ijtihad dari ulama. Tujuan yang dicapai dalam ilmu fikih yaitu penerapan hukum syariat pada semua amal perbuatan mukallaf. Jadi, fikih telah menjadi rujukan para hakim dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu usul fikih ialah penerapan kaidah-kaidah dan pembahasan pada dalil yang terperinci untuk mencapai hukum syariat yang ditunjukkan. Demikian materi konsep usul fikih yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan saya untuk teman-teman sekalian yaitu jangan membuang waktu belajarmu karena apa yang kamu pelajari akan berguna untuk masa depanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.